Selamat sore rekan-rekan, perkenalkan saya Maximus Parasaoran dan kita kembali dalam podcast MNM, Mencari dan Menelusuri. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai topik yang cukup menarik dan tentunya relevan bagi kita. Tentang bagaimana sebuah negara yang populasinya banyak, masyarakatnya juga kuat, sangat beragam, bisa hancur mati. Kita akan membahas tentunya Sri Lanka. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mengundang seorang akademisi dari Badan Riset Intelektual Nasional atau BRIN. Beliau sudah fokus melalang buana selama puluhan tahun dalam topik yang berkaitan dengan politik di Asia Selatan. Perlu diketahui teman-teman bahwa podcast kita pada hari ini akan membahas mengenai apa saja yang menyebabkan kejatuhan serta kebangkrutan dari Sri Lanka. Tentunya mungkin teman-teman percaya bagaimana bisa sebuah negara yang bisa dibilang tuh mirip-mirip dengan negara kita, Indonesia, tapi bisa runtuh. Apakah demokrasi bermasalah? Apakah ekonominya juga menjadi beban? Ternyata ada satu alasan di balik itu. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Marvel Indonesia. Halo, selamat sore Bang. Bang. Apa kabar Pak? Baik. Jadi sebelumnya terima kasih ya Mas ya sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Oh, tentu saja. Ini kehormatan sebenarnya buat saya. Masih saya hadir. Jadi kita sekarang for your information lagi ada di Visip UI ya. Oh iya. Ini dulu alma mater saya sih Pak. Saya juga. Bapak angkatan berapa Pak? Saya itu angkatan 98. 98? Iya. Kenal Mas Panji Anugrah Pak? Kalau kebetulan rekan saya pas demo. Oh rekan Anda pasti Iya. ya? Itulah. Memang koneksi itu bisa tercapai kalau kita bertemu di kesempatan seperti ini teman-teman. Betul. Saya sendiri angkatan 95 Pak. Oh, berarti sampean lebih tua daripada saya. Iya. Oh, Maka waktu itu saya nggak aktif di demonstrasi. Oh ya. Saya lebih ke musik. Oh. Jalurkan aspirasi saya lah di musik. Seniman berarti. Jadi Mas Marvel, Ya. seperti tadi kita sudah menonton juga sebelumnya, Sri Lanka ini negara yang memang 10 tahun terakhir itu cukup fenomenal juga ya kebangkrutannya gitu. Oh, ya. Bukan fenomenal dalam perkembangannya itu teman-teman. Dimana pada kesempatan ini kita yang membahas sebenarnya apa sih yang membuat Sri Lanka itu perlu untuk kita ketahui gitu, dan apakah kejatuhan dan kebangkrutan Sri Lanka ini merupakan tren yang mungkin saja terjadi bagi negara kita Pak. Betul. Dan sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu ya Pak ya, kenapa sih Pak sebenarnya menurut perspektif Bapak Sri Lanka itu penting untuk dibahas? Ya, karena tadi sudah sempat disinggung sih sama Bu Maksi juga ya, kalau Sri Lanka ini memang karakteristiknya lumayan mirip gitu dengan Indonesia. Oh iya. Dalam artian masyarakatnya beragam dan memiliki banyak agama, banyak bahasa juga. Dan bagaimana negara dengan keberagaman seperti itu bisa dalam tanda kutip ya sehancur ini gitu kan. Dan itu menjadi menarik dan penting juga karena ya banyak yang bisa kita pelajari dari kasus di Sri Lanka dan antisipasi juga bagi kita di Indonesia ini, karena Indonesia kan negaranya jauh lebih besar daripada Sri Lanka ya, jauh lebih banyak bahasa dan jauh lebih banyak keberagaman. Jadi negara yang seperti Sri Lanka aja bisa jatuh dan bagaimana Indonesia gitu kan. Jadi memang penting untuk dibahas Sri Lanka ini karena bisa menjadi pelajaran penting bagi kita generasi-generasi penerus di masa depan ya, tentunya anak-anak muda dan lain-lainnya untuk belajar dari apa yang dalam tanda kutip salah dari Sri Lanka dan memperbaiki dan mengantisipasinya demi Indonesia yang cerah masa depannya. Gitu. Ya mungkin tadi Mas bilang negara yang cukup mungkin sedikit mirip Indonesia gitu Ya. dan mungkin ini tren yang ada di Asia Selatan juga teman-teman ya. Dimana kita harus fokus ke 4 negara utama, itu India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Dan menurut Mas Marvel sendiri, apakah dibandingkan 3 negara tadi gitu ya, Sri Lanka ini punya sesuatu yang spesial? Oke. Sesuatu yang kalau dari luar tuh kita melihat, oh ini nih Sri Lanka banget nih dalam masuk politik dan ekonomi Mas ya? Ya. Gimana? Nah, ketika kita berbicara mengenai Sri Lanka dan keunikan yang dimiliki, mungkin kita harus mulai cukup jauh ke belakang dulu ya, dari yang umum-umum dulu gitu. Ya, Sri Lanka ini salah satu negara di Asia Selatan, di mana penduduknya itu sekitar 20-an juta orang ya, dan mayoritas beragama Buddha, berbahasa Sinhala, dan yang menjadi unik juga dari Sri Lanka dibandingkan dengan negara Asia Selatan lainnya adalah Sri Lanka ini terletak di kepulauan, bukan kepulauan tapi di pulau gitu. Berbeda dari India, Pakistan, Bangladesh yang terletak di mainland, yang bisa dibilang mainlandnya Asia Selatan. Sri Lanka ini terpisah dari mainland itu, dia berada di pulau sendiri, dan itu memberikan kesempatan ekonomi yang berbeda, terus memberikan konteks sosial politik dan budaya yang berbeda dan lain-lainnya gitu. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai ekonomi Sri Lanka, tentu kita melihat tren beberapa tahun kebelakang ini sedang lagi bobrok-bobroknya ya, karena memang lumayan banyak permasalahan yang terjadi dari sektor ekonominya yang tentunya akan bisa kita bahas lebih lanjut mungkin selain kali ya. Oke. Baik Mas. Dan itu juga sebenarnya yang menurut saya menjadi topik yang menarik untuk kita bahas gitu ya. Karena
bisa dibilang beberapa saat lalu saya juga membaca gitu Mas Marvel, bagaimana oligarki ekonomi dan politik itu terletak dalam kesempatan yang sama gitu. Kesempatan yang sama maksud Mas adalah ada satu kelompok yang bisa dibilang menguasai sektor-sektor ekonomi dan politik di sana gitu. Mungkin Mas Marvel bisa menjelaskan lebih lanjut tentang keluarga Raja Paksa. Berbicara soal keluarga Raja Paksa, memang bisa dibilang keluarga ini adalah salah satu keluarga paling kuat gitu ya di Sri Lanka, dan tangan-tangan dan jari-jarinya itu sudah masuk ke berbagai sektor kenegaraan di Sri Lanka, seperti sektor politik, sektor ekonomi, juga sektor sosial budaya juga sudah masuk. Jadi memang kalau misalnya dikomparasikan dengan konteks Indonesia, mungkin seperti keluarga Cendana gitu kali ya, yang memang kekuatannya itu udah sangat mengakar di pemerintahan dan kehidupan bernegara di Sri Lanka, sehingga memang menjadi mudah bagi mereka untuk memonopolisasi ekonomi Sri Lanka, dalam artian banyak sekali anggota-anggota keluarga Raja Paksa yang menempati posisi-posisi strategis di perusahaan-perusahaan penting dan juga industri-industri penting dalam ekonomi Sri Lanka gitu. Makanya bisa dibilang bahwa pola sistem ekonomi Sri Lanka itu sangat erat kaitannya dengan oligarki ini, karena hanya dikuasai oleh segelintir orang dari keluarga Raja Paksa ini, kurang lebih begitu. Nah, iya, saya setuju banget Mas. Mungkin Mas tadi menjelaskan latar belakangnya gitu ya. Dan yang menurut saya akan menjadi fokus utama kita juga pada sesi hari ini gitu Mas. Karena seperti yang Mas dan rekan-rekan tahu ya, satu negara yang punya kendali atas ekonomi dan politik internasional tuh ada satu negara Mas. Itu bisa tebak apa? Kalau nggak salah itu yang nama belakang nama belakang presiden, bukan presiden sih, nama belakang pemimpin itu Jinping. Iya. Mas, ini betul banget. Kita ngebahas tentang Cina teman-teman. Jadi seperti teman-teman tahu ya, sejak 2013 Presiden Xi Jinping otokratik di sana bisa dibilang ya, itu mempunyai sebuah program kerjasama ekonomi regional yang namanya Belt and Road Initiative. Dan Belt and Road Initiative ini sebenarnya satu kerjasama regional yang dibangun dengan tujuan bagi Cina untuk meluaskan pengaruhnya baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Dan kerjasama utama yang dilakukan sendiri adalah dengan mekanisme pemberian dana atau investasi. Jadi negara tirai bambu melalui mekanisme pendanaan dari China's Development Bank atau CDB itu memberikan dana kepada negara-negara yang membutuhkan. Salah satunya adalah Sri Lanka. Dan Mas Marvel, kenapa saya tadi bertanya tentang keluarga Raja Paksa ini apa sih relevansinya? Karena ternyata menurut data sejak 2019 ada pemilu di sana. Dan salah satu agenda utama dari Raja Paksa sendiri, keluarga Raja Paksa, itu melalui Presiden Gotabaya gitu ya. Dia itu menekankan kalau Sri Lanka membutuhkan uang. Nah, tapi masalahnya Mas, 5 tahun sebelumnya keluarga Raja Paksa ini tuh menjadi perhatian masyarakat dan bulan-bulanan. Karena banyak konflik horizontal, nah mungkin Mas juga tahu konflik Shah Alat tadi ya. Itu diatasi dengan cara kekerasan. Dan yang mana melihat hal itu, negara-negara barat akhirnya tidak jadi lagi membantu Sri Lanka. Karena sebelumnya dari Uni Eropa dan juga dari Amerika Serikat itu menjadi sektor utama yang memberikan dana bantuan. Tapi sejak masalah yang terjadi dalam pengantasan konflik horizontal ini, mereka memutuskan untuk kami akan stop investasi kami, let it go. Dan disitulah datang Cina, Mas Marvel. Dan itulah mungkin lanjut ke pertanyaan saya berikutnya gitu. Apakah yang menjadi masalah ekonomi di sana itu bisa dibilang dipengaruhi sekali oleh pengaruh Cina? Wah, ini Mas Maksi risetnya boleh juga nih, udah tahu banyak ya soal masalah Sri Lanka dan Cina ini. Betul, Mas. Saya sebenarnya terinspirasi dari Mas Marvel juga Wah. sih. Yang mana Mas waktu itu memberikan wawasan yang menurut saya itu cukup menarik. Bagaimana relevansi dari investasi dan keadaan ekonomi nasional gitu. Itu kan sebenarnya isu yang harusnya suportif gitu. Isu yang harusnya membangun perekonomian nasional sebuah negara. Tapi kenapa di kasus ini malah mati? Nah, ya itu menarik ya sebenarnya membahas di RI ini ya, karena memang ini adalah proyek mega besar ya, super besar, bahkan yang jangkauannya itu hampir mengglobal bahkan. Dan Xi Jinping itu kan memiliki mimpi untuk menghidupkan kembali jalur sutra yang zaman dahulu, zaman abad pertengahan itu sangat penting gitu ya bagi perdagangan regional dan juga internasional bahkan. Dan dari di RI ini ya tadi seperti bilang Mas Maksi juga ya, salah satu negara yang dampak secara besar itu adalah Sri Lanka. Dan kenapa dampak itu malah dampak buruk gitu, bukan malah dampak baik gitu. Apalagi kan harusnya kan ini investasi ya, investasi itu kan harusnya membuat hal yang baik, tapi ini malah buruk. Nah, karena kita harus pahami juga bahwa Cina ini tidak serta-merta menjadi pihak yang dermawan gitu ya, bukan serta-merta dia adalah pihak yang malaikatnya di sini karena dia memberikan pinjaman. Justru dengan dia memberikan pinjaman itu malah melilit pihak yang diberikan pinjaman.
Jadi bisa dibilang ini ada sebuah jebakan ya, atau debt trap. Pasti Debt trap. pasti sering dengar ya. Nah, baca sih Mas. Nah, Sri Lanka ini jatuh ke dalam debt trap-nya BRI. Nah, meski demikian ya, bisa dibilang ini sangat berpengaruh terhadap ekonominya, tapi itu juga menjadi satu-satunya alasan kenapa sekarang Sri Lanka menghadapi krisis moneter. Banyak alasan lainnya, kayak misalnya mismanagement ekonomi, terus ekonomi oligarki, sistem ekonomi yang bobrok, lalu ya pokoknya banyak lah hal-hal lain yang menjadi faktor penting gitu. Tapi memang BRI ini dan debt trap yang dialami oleh Sri Lanka ini menjadi salah satu faktor terbesar dan yang paling menarik untuk dibahas karena seperti kita ketahui Indonesia kan juga menjadi salah satu resepien ya dari BRI dan jangan sampai kita seperti kayak Sri Lanka yang secara lugu gitu ya, secara lugu dia jatuh ke dalam jebakan hutang itu. Jadi memang penting untuk kita membahas ini, itu maksudnya. Iya. Tapi kalau tentang Indonesia Mas ya saya sebenarnya skeptis juga sih Mas. Karena ya mungkin proyek kereta cepat yang kemarin belum selesai. Wush, Ya, wush. namanya saya sangat menarik dan satu-satunya di Asia Tenggara, pertama selama 50 tahun. Ya. Dan itu tuh sangat menarik ya. Tapi kita kembali ke Sri Lanka. Dan tadi menarik juga istilah debt trap yang Mas jelaskan ya. Dan mungkin ini berlanjut lagi ke bagaimana kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sendiri. Karena kan saya bilang pemerintah Sri Lanka. Tapi sebelum Mas menjelaskan itu, mengapa saya bertanya seperti itu? Karena salah satu poin pentingnya yang mungkin sangat terkenal juga ya dalam diskusi sosial dan ekonomi, bagaimana bisa pelabuhan nasional sebuah negara yang bisa dibilang itu pendapatan utama negaranya karena COVID gitu ya. Periode 2020 sampai 2022 itu masalah yang sangat besar untuk Sri Lanka. Ya, Dan tidak hanya Sri Lanka, semua negara di Asia Selatan dan Indonesia juga mungkin merasakannya. Tapi bagaimana bisa jaminan utama yang diberikan itu adalah dalam sektor yang sangat bisa dibilang itu krusial. Mungkin Mas ada pendapat mengenai itu sebelum berangkat ke bagaimana kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Sri Lanka. Oke. 7 menit. Apa namanya kontrol atas pelabuhan ini, mereka masih harus bayar 5 kali lipat utang yang sebelumnya dikasih dari Cina. Jadi debt trapnya itu terletak di situ, endless. Oh iya. Oke. Sirkulasi Oke. utangnya gitu. Mungkin lu bahas. Oke. Boleh. Oke. Nah, memang ya kalau berbicara mengenai Bali, BRI dan Sri Lanka, mungkin jadi salah satu topik pembahasan utama adalah mengenai pelabuhan Hambantota gitu ya, yang bisa dibilang pelabuhan yang terletak di kampung halamannya Buta Bayar Ya, Jakarta. Dan itu menjadi menarik juga ya, karena melihat hubungan Buta Bayar dengan China yang sangat dekat, maka tentu ya Hambantota ini menjadi salah satu objek yang diincar oleh debt trapnya China gitu ya. Dan Sri Lanka dalam konteks ini sangat dirugikan karena bukan hanya dia harus membayar banyak sekali utang ya, membayar utangnya kepada China, tapi karena mereka saat ini tidak dalam kondisi yang bisa membayar utang itu, akhirnya mereka harus merelakan Hambantota, pelabuhan Hambantota ini untuk di-leasing ke China gitu, sebagai bentuk untuk melunasi utang itu. Jadi kalau saya tidak salah ya, saya juga sedikit ini agak lupa gitu, tapi seingat saya pelabuhan Hambantota ini dipinjamkan atau di-leasingkan kepada China selama kurang lebih 90 tahun ke atas gitu. 99 tahun Mas. 99 tahun ya? Iya. Nah, itu kan sangat merugikan bagi perekonomian Sri Lanka yang tentunya sangat bergantung terhadap terhadap perdagangan yang datangnya dari pelabuhan. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu hambatan yang paling besar bagi pertumbuhan ekonomi Sri Lanka. Ya memang di dalam konteks ini Cina sangat kejis sih kalau menurut saya. Dan ini mungkin perangkap yang bisa dibilang sangat tidak mungkin suatu negara tuh bisa menolak. Sangat manis gitu ya. Istilahnya kita yang menangkap tikus, kita memberikan tidak hanya keju, kita memberikan juga beras misalnya atau makanan yang bisa makan tikus. Tidak mungkin mereka tidak makannya dong. Iya, betul. Itulah yang terjadi menurut saya dengan Korea dipaksa. Iya. Dan mungkin Mas bisa membahas lebih lanjut mengenai kebijakan publik dari Raja Jepang sendiri. Bagaimana keluarga ini secara sepihak mengambil suatu kebijakan yang memberikan ruang untuk China untuk bergerak lebih luas. Karena kan bisa dibilang, oke, pengutangan itu kan sesuatu yang tidak semua negara tidak mungkin tidak ada yang utang. Betul. US sendiri aja negara paling kuat, utangnya paling banyak di dunia Mas. Tapi manajemen utangnya itu, mekanisme pembayarannya itu yang mungkin perlu kita notice dan kasus ini. Menurut Mas sendiri bagaimana? Ya mungkin kalau melihat dari sejauh ini ya, memang sudah ada lumayan ada pembenahan gitu di dalam ekonominya Sri Lanka. Tapi belum cukup menurut saya untuk menangani krisis moneter yang sedang terjadi. Memang diperlukan adanya reformasi sistem ekonomi yang lebih holistik untuk bisa benar-benar menyelesaikan masalah dari akarnya gitu. Karena memang sejauh ini Sri Lanka kan tadi yang disinggung dari awal ya, sistem ekonomi sangat oligarkis lah,
sangat ya tertutup dalam konteks adalah hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu ya. Dan ini adalah menjadi problem juga karena itu membatasi kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat Sri Lanka gitu. Mungkin sangat kapitalis mungkin terdengar ya, cuman ya itu adalah kenyataannya gitu. Dan debt trap yang dialami oleh Sri Lanka ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Sri Lanka belum berhasil gitu untuk menciptakan sistem dan juga iklim ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan Sri Lanka itu sendiri. Jadi memang kunci diperlukan reformasi sistem ekonomi yang holistik gitu, yang tidak lagi syarat dengan oligarki tapi benar-benar menjunjung tinggi meritokrasi gitu. Istilah yang sangat tinggi ya. Tapi sangat relevan juga Mas. Ya. Karena ini mungkin pertanyaan yang the ultimate question menurut Mas sendiri. Is Sri Lanka a failed and bankrupt state? Oke. Setelah penjelasan Mas dari tadi panjang lebar dan diskusi kita. At this point of time ya, di Yeah. saat ini saya bisa setuju dengan pernyataan itu bahwasannya Sri Lanka belum bisa menjadi negara yang stabil, belum bisa menjadi negara yang sejahtera, dan pada akhirnya yang menjadi sengsara itu adalah masyarakatnya karena saat ini pemerintahnya belum bisa mengangkat kembali sistem ekonominya sehingga Sri Lanka tidak menjadi bangkrut lagi dan tidak menjadi failed state. Karena menurut pandangan saya, negara yang bukan failed state atau negara yang berhasil dalam konteks ini adalah negara yang bisa menyejahterakan masyarakatnya. Nah, dalam konteks Sri Lanka hal itu belum terjadi, bahkan masih sangat jauh dari terjadi. Kalau menurut Mas gimana? Apakah Sri Lanka, bisa saya balikan nih pertanyaan. Oke. Menurut Mas gimana? Apakah Sri Lanka adalah a failed state or a bankrupt state? A bankrupt state iya, Yes. tapi a failed state menurut saya tidak. Karena Mas Fansel, Yes. dua alasan yang menurut World Bank, salah satu lembaga ekonomi yang sangat besar, memberikan janji kalau pemerintah Sri Lanka mau, mereka akan memberikan bantuan. Sampai sekarang mereka belum mau, Mas. Itu. Dan dua alasan itu adalah pertama, kebijakan mekanisme pembayaran utang. Itu Yes. pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana mengatasi krisis dengan mengurangi defisit fiskal. Ini kan sebenarnya apa ya, bisa dibilang perekonomian negara itu kan sangat bergantung dengan dua pendapatan utama gitu ya. Pendapatan nasional dan pendapatan dari internasional. Dan mungkin bisa dibilang pendapatan dari investment dari China ini ada di keduanya gitu. Dan sektor inilah yang menurut World Bank sendiri perlu diatasi oleh pemerintah Sri Lanka. Yes. Kalau pemerintah Sri Lanka bisa, menurut saya itu bukan failed state, tapi sebuah negara berkembang yang tidak tahu harus berbuat apa, melangkah ke kiri jatuh, melangkah ke kanan juga jatuh. Yes. Jadi itulah menurut saya. Berarti memang harus ada political will ya. Political will dari pemerintah. tidak hanya dari pemerintah sih Mas Musa, Tapi dari masyarakat. dari masyarakat juga. Yes. Karena tidak, menurut kita ya, saya bilang dari diskusi kita tadi bahwa masalah ekonomi itu terjadi saat masyarakat tidak mempunyai komitmen bersama. Komitmen bersama itu bagaimana menciptakan suatu keadaan ekonomi yang tidak terletak di kepentingan elit saja. Mungkin Mas Novel juga banyak studi yang sudah Mas Novel lakukan gitu kan, data-data yang Mas Novel dapat yang mungkin nanti akan kita sampaikan melalui studi literatur dan video. Teman-teman, itu tadi diskusi menarik kita mengenai is Sri Lanka failed and bankrupt. Teman-teman perlu mengetahui kalau kejadian yang terjadi di Sri Lanka ini bisa saja terjadi di negara kita. Oleh karena itu, kami ingin mengundang pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan bagaimana pembiayaan yang diberikan dalam Belt and Road Initiative. Jangan sampai Mas Dan, negara kita berada dalam jangkauan Xi Jinping dan kroni-kroni. Itu saja mungkin dari saya, Mas Iman Perseoran, rekan saya Marvalio Sebodianto. Terima kasih Mas sekali lagi kesempatannya. Mas Mek ya. Sampai jumpa lagi di MNM Podcast, mencari dan menelusuri. Jumpa.